Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Kendali dan Jaminan Mutu Laboratorium. Kali ini kita mulai memasuki pertemuan ke-11 dan ke-12. Nah, apa bedanya dari pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya? Jadi kali ini kita akan membahas kendali dan jaminan mutu produk darah, sedangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kendali dan jaminan mutu alat laboratorium. Jadi ini menggenapkan kendali dan jaminan mutunya ya. Oke, kita langsung aja mulai belajar. Seperti kalian ketahui bahwa kita punya beberapa jenis produk darah. Di antaranya itu adalah whole blood, darah lengkap. Kemudian kita juga punya fake red cell, ya darah merah yang sudah dipekatkan ya, berasal dari darah lengkap ini. Kemudian kita punya thrombocyte concentrate dan kita punya plasma. Juga ada cryoprecipitate ya. Walaupun untuk yang cryoprecipitate itu belum secara masif diproduksi oleh berbagai UTD yang ada di Indonesia, tapi ada 4 produk utama tadi ya yang telah diproduksi. Oke. Kendali dan jaminan mutu produk darah atau yang biasanya dikenal sebagai quality control produk darah dilakukan untuk menjamin keamanan produk darah. Nah, prinsip dari produk darah sendiri itu yang pertama adalah produk darah yang kita hasilkan haruslah aman, kemudian harus memiliki kualitas yang tinggi, kemudian memiliki komposisi yang reproducible, dapat disimpan dengan kualitas in vitro yang terjaga, memiliki efikasi in vivo yang baik, trackable, maksudnya dapat terlacak ya, jadi identitasnya lengkap. Kemudian kalau bisa produk darah kita itu minimal resiko reaksi transfusi gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa mencapai itu semua, kita harus menjaga kualitas darah, menjaga juga suhu simpannya. Nah, karena di sini kita akan belajar gimana caranya melakukan quality control terhadap produk darah yang sudah ada, maka pelajaran pertama kita adalah menentukan jumlah sampel minimal setiap produk darah. Nah, berdasarkan aturan di PMK nomor 91 tahun 2015, jumlah sampel minimal setiap produk darah untuk proses quality control itu adalah 1% dari jumlah produksi di bulan tersebut. Jadi kita harus menghitung 1%-nya. Atau sekurang-kurangnya adalah 4 kantong darah. Nah, berikut Ibu hadirkan simulasinya untuk mencuplik atau mengambil jumlah sampel minimal tiap produk darah. Misalnya ini adalah jumlah produksi darah di 1 PMI ya. Kita lihat di sana tertulis bahwa produksi darah WB itu sebesar 218. Kemudian produksi darah PRC sebesar 789 dan produksi darah TC sebesar 112. Nah, kalau dilihat kita harus punya data 1% sampelnya. Nah, data untuk 1% sampelnya di sini dinyatakan sebesar 2,18 untuk jumlah produksi sebesar 218. Oke. Dari mana ini? Jangan lupa ini adalah panduan perhitungan untuk 1%-nya. 218-nya dikali 1%. Artinya 218 dikalikan dengan 1/100. Nah, 218 dikali 1/100 sudah pasti nanti ini tinggal komanya maju aja ya, maju 2 kali 1 2. Nah, tepat di situ berarti jadinya hasilnya 2,18. Nah, kalau nanti di ujian akhir semester tentunya karena kita masih sistem daring, jadi Ibu gak bisa menghalangi kalian menggunakan kalkulator, kalian pasti pakai kalkulator. Tapi pada dasarnya saat ujian pra PKL itu biasanya Ibu minta kalian ngitung manual ya, nggak pakai kalkulator. Jadi pada momen belajar ini silahkan nanti nyoba dulu manual, kemudian di compare dengan kalkulator ya.
Oke, nanti kita dapatnya ini jumlah produksinya karena 2,18 itu kurang dari 4 kantong, padahal syaratnya minimal atau sekurang-kurangnya adalah 4 kantong. Artinya karena 1%-nya tidak mencukupi 4 kantong, nanti jumlah sampel yang kita ambil atau yang kita gunakan adalah sejumlah 4 gitu ya. Terus untuk yang PRC, karena dia 1%-nya adalah 7,89, artinya melebihi 4 kantong ya. Berarti kita ngambilnya minimal adalah 1%-nya. Nah, karena 1%-nya 7,89 kan nggak ada nih kantong 0,89. Artinya kita lakukan pembulatan ke atas ya. Maka jumlah sampel yang digunakan itu adalah 8. Nah, pembulatan ke atas itu adalah kalau komanya lebih dari sama dengan 6. Jadi kalau misalnya udah 7,6 kita langsung bulatkan aja ke atas jadinya 8 gitu ya. Nah, yang untuk TC dengan produksi 112, 1%-nya adalah 1,12, jumlah sampel yang digunakan nggak cukup ya kalau misalnya kita ngambilnya 1,12 karena sekurang-kurangnya adalah 4, maka yang digunakan adalah 4. Kayak gini. Kira-kira bisa dimengerti? Kita nyoba latihan lagi, Bu, ada 2 kali simulasi lagi. Jadi ini ada produk WB, jumlah produksi di bulan X 1108, artinya 1%-nya adalah 11,08. Nah, 11,08 sudah lebih ya dari 4 kantong. Nah, ini pembulatannya bukan naik ke atas ya, karena 11,08. Maka pembulatan ke bawah kita dapatnya ini adalah 11. Oke. Kemudian untuk yang kedua PRC, jumlah produksinya 2289, 1%-nya adalah 22,89. Nah, artinya sudah lebih dari 4 kantong ya. Terus kita lihat minimal 1%-nya 2,89, artinya ini akan kita bulatkan ke atas ya, sehingga jumlah sampel yang kita gunakan adalah 23. Nah, untuk tesnya sendiri jumlah produksinya kecil, hanya 109 aja, 1%-nya adalah 1,09. Maka jumlah sampel yang kita gunakan nggak cukup ya kalau hanya 1, karena sekurang-kurangnya adalah 4, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 4. Oke. Nah, ini adalah simulasi yang keduanya. Ibu sudah tuliskan angka nilai 1%-nya. Maka coba disimak sejenak. Ini jumlah sampel yang akan digunakan berapa ya? Ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Untuk yang WB jumlah sampel yang digunakan 3,97, 1%-nya adalah 4 ya, karena kurang dari 4. PRC-nya kita pakai 6 dan TC-nya hanya 0,54, 1%-nya, artinya kita tetap ambil jumlah sampel yang digunakan adalah 4. Nah, seperti ini dulu kita belajar tentang caranya mencuplik sampel. Jadi, kebutuhan sampel darah yang mewakili jumlah produksi di UTD itu penting untuk dihitung, penting untuk diketahui ya. Nanti setelah kalian mengetahui jumlah sampel yang mewakili produksi darah di UTD tersebut, maka kalian bisa nantinya ngambil sampel ini dalam keadaan random ya, atau acak sederhana. Terus barulah nanti sampel ini akan kita periksa lebih lanjut di quality controlnya. Oke, nah untuk pemeriksaan sampel lebih lanjut setelah nantinya kita udah pilih jumlahnya, dilanjut di video YouTube yang berikutnya. Terima kasih.